Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoil Najwa dengan NIM C1J021001. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang aspek keperlakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI. Materi yang pertama yaitu sistem biaya tradisional versus biaya standar. Tujuan dan penggunaan sistem akuntansi biaya. Tidak peduli apakah suatu organisasi memproduksi dan menjual produk atau memberikan jasa, organisasi tersebut perlu mengetahui biaya-biayanya. Data biaya harus diakumulasi untuk berbagai tujuan eksternal dan internal. Akuntansi biaya mengidentifikasi, menguantifikasi, mengakumulasi, dan melaporkan berbagai elemen biaya yang berkaitan dengan produksi barang atau penyerahan jasa. Akuntansi biaya memiliki dua tujuan. Yang kedua yaitu sistem biaya tradisional atau historis. Istilah tradisional atau historis mengacu pada sistem biaya yang membatasi input pada biaya historis dan mengusahakan penyerapan penuh atas biaya tetap dan variabel oleh unit produk atau jasa. Sistem biaya tradisional atau historis terutama fokus pada identifikasi dan akumulasi biaya per unit produk atau jasa. Salah satu kelemahan utama dari sistem biaya tradisional ini adalah bahwa persyaratan akuntansi keuangan menuntut agar biaya per unit produk atau jasa memperhitung semua biaya, baik yang dapat ditelusuri ke suatu produk atau jasa maupun yang terjadi untuk satu periode waktu tertentu atau untuk lebih dari satu objek biaya. Yang ketiga yaitu sistem biaya standar. Yang pertama, ruang lingkup. Mengakui kelemahan dari sistem biaya tradisional, banyak organisasi mengadopsi sistem biaya standar. Sistem biaya standar mencerminkan pencampuran yang potensial efektif dari akuntansi dengan konsep pengendalian dari teori organisasi modern. Biaya standar adalah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara ilmiah yang dikembangkan melalui studi teknik atau akuntansi biaya. Yang kedua itu kompatibilitas dengan konsep teori organisasi modern. Dalam mengembangkan kerangka kerja untuk sistem biaya standar yang sesuai dengan konsep teori organisasi modern, langkah-langkah pengendaliannya yaitu sebagai berikut. Yang dijelaskan oleh Edwin Kapilan adalah: yang pertama, penetapan tujuan organisasi. Yang kedua, penentuan pusat pertanggungjawabannya sesuai dengan penugasan fungsi kepada masing-masing. Yang ketiga, pengisian staf dari pusat pertanggungjawaban dengan individu-individu yang memiliki kemampuan motivasi dan pengetahuan yang mencukupi untuk melakukan fungsinya. Yang keempat, penciptaan jalur komunikasi antar pusat pertanggungjawaban dengan unit organisasi lainnya serta di mana perlu lingkungan eksternal. Yang kelima atau yang terakhir yaitu pengembangan prosedur yang memastikan bahwa informasi yang mencakupi relevan dan tepat waktu sepanjang jalur komunikasi. Materi selanjutnya yaitu perhitungan biaya langsung atau variabel. Yang pertama, filosofi yang mendasari. Semua metode akuntansi biaya tradisional sesuai dengan konsep biaya tersebut membebankan unit produk atau jasa dengan biaya penuh. Bahkan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dibebankan langsung ke unit produk atau jasa. Sementara overhead tetap dan variabel pada kebanyakan kasus diserap berdasarkan estimasi tarif yang didasarkan pada volume yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua yaitu dorongan keperlakuan. Konsep, prinsip, dan praktik akuntansi mempengaruhi pengukuran kinerja manajerial dan konsekuensinya, keputusan manajemen. Hal ini tidak selalu mengarah pada hasil yang diharapkan karena banyak ukuran kinerja memiliki bias yang terkandung di dalamnya, yang memotivasi manajer untuk memilih alternatif tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan operasi dan atau keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu pengendalian biaya. Membagi biaya ke dalam komponen variabel dan tetap memberikan dasar yang lebih baik untuk pengendalian biaya. Hal tersebut memungkinkan penyusunan laporan laba rugi menggunakan margin kontribusi yang menekankan pada pola perilaku biaya dan memberikan kepada manajemen mengenai biaya teknik, biaya yang dikomitmenkan, dan biaya diskresioner. Biaya teknik meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel seperti bahan bakar dan listrik. Biaya tetap dikomitmenkan atau biaya kapasitas adalah seluruh biaya organisasi dan pabrik yang terus terjadi atau tanpa memedulikan tingkat aktivitas, dan yang tidak dapat dikurangi tanpa merugikan kompetensi organisasi untuk memenuhi tujuan jangka panjang. Sedangkan biaya diskresioner atau juga disebut dengan biaya terprogram adalah biaya yang muncul dari keputusan periodik atau biasanya tahunan mengenai jumlah maksimum yang akan dikeluarkan dan yang tidak memiliki hubungan optimum yang dapat ditunjukkan antara input atau yang diukur oleh biaya dan output yang diukur oleh pendapatan atau
tujuan lainnya. Yang keempat itu pengambilan keputusan. Di samping menekankan perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel serta memberikan informasi biaya diferensial, dalam situasi pengambilan keputusan tentu perhitungan biaya langsung atau biaya variabel memberikan informasi penting lainnya kepada manajer. Yang pertama yaitu keputusan bauran produk, yang kedua penentuan harga produk baru, yang ketiga penetrasi pasar, yang keempat penghapusan produk, yang kelima pesanan khusus, yang keenam kampanye iklan dan promosi, yang ketujuh keputusan mengurangi biaya. Aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Yang pertama yaitu penetapan standar. Elemen yang paling berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sistem biaya standar adalah standar yang digunakan sebagai kinerja. Standar yang memiliki fungsi ganda yaitu berfungsi sebagai tujuan untuk motivasi pengendalian biaya dan sebagai alat evaluasi kinerja. Yang kedua yaitu partisipasi dalam penetapan standar. Pentingnya partisipasi dalam penetapan standar telah dibahas secara ekstensif dalam literatur akuntansi keperilakuan. Menurut Michel Poran dan Don Discoster meringkas logika yang mendasari seluruh argumen yang mendukung partisipasi menjadi, jika seseorang pekerja berpartisipasi dalam menetapkan standar kinerjanya sendiri, maka ia akan membuat komitmen yang tegas terhadap standar tersebut dan oleh karena itu akan bekerja keras untuk mencapainya. Yang ketiga yaitu standar yang ketat versus standar yang longgar. Untuk berfungsi sebagai alat motivasi, standar yang akan digunakan haruslah tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Standar yang ketat akan lebih sering tidak tercapai daripada dipenuhi. Sedangkan standar yang ketat adalah tantangan yang berguna atau penghargaan intrinsik hanya bagi mandor atau manajer yang termotivasi oleh kebutuhan akan prestasi yang luar biasa. Sementara itu, standar yang longgar tidak memberikan manfaat motivasional apapun karena standar tersebut begitu mudah dicapai sehingga mandor dan manajer akan mengabaikan standar tersebut karena dianggap tidak berarti. Yang keempat yaitu penyerapan overhead. Bidang lain yang penuh dengan dorongan di fungsional adalah penyerapan overhead. Praktik umum untuk membebankan overhead manufaktur tetap dan variabel ke produk pada tarif estimasi yang didasarkan pada tingkat kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika dasar yang digunakan untuk penyerapan berbeda dengan yang telah ditentukan sebelumnya, maka varians yang dibebankan terlalu tinggi atau terlalu rendah akan terjadi. Ukuran dari varians ini juga dipengaruhi oleh tingkat kapasitas yang dipilih sebagai penyebut dalam penentuan tarif tersebut. Selanjutnya yaitu analisis varians. Unsur utama dari pengendalian biaya adalah perbandingan secara periodik antara biaya aktual dengan sasaran biaya yang sudah ditentukan sebelumnya, baik dalam bentuk anggaran maupun standar. Yang pertama itu keputusan investigasi varians. Keputusan manajemen semata-mata bergantung pada penilaiannya atau signifikansi diskrepansi yang diamati. Varians ini memiliki signifikasi pengendalian hanya jika varian tersebut berasal dari penyebab yang dapat ditentukan atau dengan kata lain bersifat acak atau rentan terhadap ketidakpastian perbaikan. Yang kedua itu aspek keperlakuan. Komponen khusus dari kebijakan pengendalian yang dapat mempengaruhi respon manusia adalah faktor-faktor seperti batas yang ditetapkan oleh manajemen, jenis hasil umpan balik, kekekatan pemaksaan, dan penghargaan, serta sanksi yang berkaitan dengan kebijakan pengendalian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.